pesan Paus Fransiskus, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya ayah ibu yang sempurna. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna. Kita juga tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita saling melukai. Kita saling mengecewakan. Pengampunan sangat penting bagi keluarga-keluarga. Siapa tidak mengampuni tidak akan mendapatkan kedamaian jiwa. Kita sudah mendapatkan kedamaian, mari kita bawa ke tempat kita masing-masing. La donna ha una capacità di riflessione teologica diversa da quella che abbiamo gli uomini. La Chiesa è donna e se noi non sappiamo capire cos'è una donna, cos'è la teologia della donna, mai capiremo cos'è la Chiesa. Cari fratelli e sorelle, avanti con la lettura della Bibbia, ma non dimenticate il Vangelo tascabile, portarlo in borsa, nelle tasche e qualche momento della giornata leggere un passo. E questo ti farà vicinissimo allo Spirito Santo che è nella parola di Dio. 6 alasan mengapa Paus Fransiskus dijuluki Paus Pionir. Sobat Katolik, Paus Fransiskus yang baru saja mengunjungi Indonesia melalui kunjungan apostolik, dijuluki sebagai Paus Pionir atau Paus Serba Pertama. Julukan itu disematkan kepada Paus Fransiskus antara lain karena 6 alasan berikut. Pertama, karena Paus Fransiskus adalah anggota Ordo Yesuit pertama yang terpilih menjadi Paus atau pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Kedua, beliau menjadi Paus pertama yang berasal dari Amerika Latin. Ketiga, ia menjadi Paus pertama yang memilih nama Fransiskus sebagai nama kepausannya. Keempat, beliau menjadi Paus pertama yang hidup lebih dari 50 tahun hanya dengan satu paru. Satu paru lainnya terinfeksi saat ia masih remaja. Kelima, beliau menjadi Paus pertama yang bukan dari benua Eropa di era modern. Keenam, ia menjadi Paus pertama yang mengunjungi Irak untuk bertemu pemimpin Muslim Syiah dan untuk membawa pesan perdamaian. Itulah beberapa alasan mengapa Paus Fransiskus dijuluki sebagai Paus Pioner. Fransiskus ternyata punya kisah cinta di masa remaja yang unik. Waktu itu, dia jatuh hati pada tetangganya, Amalia da Monte. Keduanya tumbuh dan besar di lingkungan yang sama di kota Buenos Aires, Argentina. Orang tua mereka juga merupakan perantauan dari Italia. Kesamaan latar belakang budaya membuat keluarga ini begitu dekat satu sama lain. Kami tumbuh bersama, namun saya mulai sering bersama dia ketika kami menginjak usia 12 tahun, kata Amalia da Monte. Selang beberapa waktu, ayah dari Amelia mencium gelagat percintaan dari kedua remaja itu. Lantaran masih terlalu muda, hubungan cinta monyet itu tidak direstui oleh kedua orang tua mereka. Sebagai anak yang dibesarkan dengan nilai kepatuhan dan penghormatan ala Italia, keduanya tidak membangkang. Paus Fransiskus yang memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio kemudian menuliskan surat tanda perpisahan. "Jika aku tak bisa bersamamu, maka aku akan menjadi seorang pastor," tulisnya. Jorge muda kemudian masuk ke Kongregasi Serikat Yesus dan bertahun kemudian ditahbiskan menjadi imam Katolik. Dia kemudian terpilih menjadi Uskup Agung Buenos Aires sebelum akhirnya terpilih menjadi Paus. Lo Spirito Santo, la Chiesa non può andare avanti, la Chiesa non cresce, la Chiesa non può predicare. Quello che si dice della Chiesa in generale vale anche per noi, per ognuno battezzato. Ognuno di noi si trova a volte nella vita in situazioni superiori alle proprie forze e si domanda come posso affrontare questa situazione? Nulla è impossibile a Dio. A voi dico, non dimenticatevi i poveri, perché saranno loro ad aprirvi la porta del cielo. Grazie. Cari fratelli sacerdoti, mi fermo su una cosa. Sono ministri del sacramento della penitenza.
per favore, perdonate tutto. E quando la gente va a confessare, non andare lì a inquirire, ma come tal niente. E se voi non siete capaci in quel momento di capire, vai avanti, il Signore ha capito. Ma per favore non torturare i penitenti. Mi diceva un grande cardinale che è stato penitenziere, era abbastanza conservatore, no? Non dico rigido, ma è conservatore. Ma davanti alla penitenza, io l'ho ascoltato dire, quando una persona viene da me e io sento che ha difficoltà in dire le cose, io dico, ho capito, vai avanti. Io non ho capito, ma Dio ha capito. Questo nel sacramento della riconciliazione, per favore che non sia una seduta di tortura. Per favore, perdonate tutto. ¿Qué es la humanidad sin la mujer? ¿Qué es el hombre sin la mujer? Lo tenemos en la primera página de la Biblia. Es soledad. El hombre sin la mujer está solo. La humanidad sin la mujer está sola. Una cultura sin la mujer está sola. Donde no está la mujer hay soledad. Soledad árida que genera tristeza y todo caso, toda clase de daño a la humanidad. Donde no está la mujer hay soledad. 6 alasan mengapa Paus Fransiskus dijuluki Paus Pionir. Sobat Katolik, Paus Fransiskus yang baru saja mengunjungi Indonesia melalui kunjungan apostolik, dijuluki sebagai Paus Pionir atau Paus Serba Pertama. Julukan itu disematkan kepada Paus Fransiskus antara lain karena 6 alasan berikut. Pertama, karena Paus Fransiskus adalah anggota Ordo Yesuit pertama, yang terpilih menjadi Paus atau pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Kedua, beliau menjadi Paus pertama yang berasal dari Amerika Latin. Ketiga, ia menjadi Paus pertama yang memilih nama Fransiskus sebagai nama kepausannya. Keempat, beliau menjadi Paus pertama yang hidup lebih dari 50 tahun hanya dengan satu paru. Satu paru lainnya terinfeksi saat ia masih remaja. Kelima, beliau menjadi Paus pertama yang bukan dari benua Eropa di era modern. Keenam, ia menjadi Paus pertama yang mengunjungi Irak untuk bertemu pemimpin Muslim Syiah dan untuk membawa pesan perdamaian. Itulah beberapa alasan mengapa Paus Fransiskus dijuluki sebagai Paus Pioner.